Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Oh ya Sanak, kalau ini apakah namanya? Nah, ini namanya tajak atau alat tradisional pertanian Kalimantan. Yang ini namanya parang bungkul, senjata tradisional orang Banjar sagan manimpasi panjajah Walanda. Nah, kalau yang ini namanya parang panjang. Pernahkah Sanak bertanya, pembuatan barang-barang ini dari manakah gerangan? Nah, udang Sanakai, di video nang ini Mimin hendak mengungkayakan kisah di negara atau negara Daha. Ketika Mimin kecil dulu, sekitar tahun 90-an, Abah sering mengajakku pergi ke negara Daha. Ujar Abah, 4 kahikam, menitiki parang ke negara. Menyebut negara Daha, seantero Kalimantan, siapa yang tidak kenal dengan negara yang mempunyai keterampilan khusus, yaitu pandai besi. Dari zaman kerajaan, zaman penjajahan, hingga zaman kemerdekaan atau zaman modern, secara turun-temurun, pandai besi negara Daha masih eksis sampai sekarang. Inilah pandai besi negara Daha, sang pembuat senjata dari zaman ke zaman di Kalimantan. Selengkapnya silakan Sanak simak video ini sampai habis. Bagi masyarakat di Kalimantan Selatan, tentu tidak asing lagi dengan daerah yang bernama Nagara atau Daha. Suatu wilayah yang kini terbagi menjadi 3 buah kecamatan, yaitu Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat, yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagian besar daerah Nagara merupakan wilayah rawa-rawa, danau, dan bantaran sungai yang mayoritas dihuni oleh kelompok Banjar Batang Banyu. Sebelum identitas Banjar terlahir, wilayah ini adalah ibu kota dari Kalimantan Selatan yang bernama Kerajaan Nagara Daha, penerus dari Kerajaan Nagara Dipa di Amuntai yang sekarang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maharaja Sari Kaburangan adalah Raja Daha yang pertama. Beliaulah yang memindahkan ibu kota yang semula ada di Amuntai atau Nagara Dipa ke Muara Hulak atau Nagara Daha. Pada era berikutnya, yakni era Kesultanan Banjar, wilayah Nagara Daha menjadi salah satu bagian dari wilayah Keadipatian Banua Lima yang meliputi 5 daerah lalawangan atau katamanggungan, yaitu Nagara, Alabihu, Sungai Banar, Amuntai, dan Kalua. Namun kemudian, saat Kesultanan Banjar berakhir dan dihapuskan secara resmi oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, daerah Nagara masih menjadi bagian dari wilayah Banua Lima hingga saat zaman peralihan dari pemerintahan Kesultanan ke pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda membentuk Kerasedenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo, di mana pada tahun 1865 dibentuklah sejumlah Afdeling dan untuk wilayah hulu sungai. Salah satunya Afdeling Amuntai yang membawahi beberapa distrik, yaitu distrik Amuntai, Nagara, Balangan, Alai, Amandit, Tabalong, Kalua. Inilah dalam catatan Datu Sejarawan Idwar Saleh. Pada tahun 1898, Belanda mereformasi lagi administrasi kewilayahannya melalui pembentukan Afdeling Kandangan dengan wilayah bawahan Undera Afdeling Amandit, Nagara, Batang Alai, Labuan Amas, serta Undera Afdeling Banua Ampar dan Margasari. Dari sinilah wilayah Nagara asal mulanya menjadi bagian dari Afdeling Kandangan, kelak menjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan di era kemerdekaan dan sekarang. Selanjutnya, sejak 1913-1949, Kandangan menjadi ibu kota dari seluruh wilayah hulu sungai dengan sebutan Afdeling Hulu Sungai.
Sobat Sanak semuanya, tahukah Bubuhan Pian apa yang terkenal dari Nagara? Selain produksi ikan air tawar yang melimpah, daerah ini juga dikenal akan pesat pengolahan berbagai macam hasil industri, seperti gerabah, pusat pembuatan perahu, dan yang paling terkenal adalah industri pengolahan dari bahan logam. Industri ini menghasilkan berbagai macam untuk keperluan perkebunan, pertanian, dan terutama pembuatan senjata. Urang Nagara terkenal seantero Kalimantan, bahkan hingga keluar pulau Kalimantan sebagai pengolah besi terbaik. Senjata produksi para pandai besi Nagara juga diakui secara luas, baik dari segi kualitas maupun dari segi estetika atau seni penampakannya. Secara historis, tidak diketahui secara pasti sejak kapan orang-orang Nagara mulai memperoleh keahlian pengolahan bahan logam tersebut. Yang jelas hingga kini, pandai-pandai besi terkenal yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan mayoritas masih keturunan pandai besi dari Nagara. Dalam buku catatan sejarah asing, silakan Sanak baca sendiri nama bukunya. Di buku ini menceritakan tentang laporan seorang perwira Eropa bernama Gerbowski pada tahun 1899 tentang kunjungannya ke daerah Nagara, sebuah kota rumah panggung dengan sekitar 10.000 penduduk serta berbagai macam hasil industri yang dihasilkan, terutama industri logam dan senjata. Gerbowski mendatangi seorang pandai besi di Nagara. Lalu ia memesan untuk minta dibuatkan satu buah belati. Gerbowski melihat sebuah tahapan pembuatan belati itu ditempa dengan teknik atau tempa lipat. Sebelumnya juga ada laporan dari seorang kapten infanteri pasukan Belanda bernama Hendricks tahun 1840-an tentang industri senjata di Nagara yang sangat terkenal, di mana senjata-senjata kaum Paderi di Sumatera diimpor dari daerah ini. Dalam laporan penyelidikannya tersebut, Hendricks menyebutkan tentang 70 pengrajin senjata api yang terkenal di Nagara. Masing-masing dari mereka punya tugasnya dalam membuat bagian dari senjata api dengan model lokal maupun model Eropa. Mereka juga membuat senjata api untuk Sultan Banjar tanpa dibayar apabila Sultan meminta dibuatkan senjata. Sebagai timbal baliknya, mereka bebas pajak per kepala dari Sultan. Akan tetapi, dari hasil ekspor senjata-senjata itu, Sultan meminta 1/10 cukai dari ekspor senjata tersebut. Dari laporan Kapten Hendrik juga diketahui pengrajin senjata di Nagara menggunakan bahan-bahan untuk membuat sebuah senjata, antara lain dari besi doson atau dari tanah dusun yang sekarang menjadi Kalimantan Tengah, baja dusun, besi Swedia, baja Inggris, pamor atau bahan nikel dari Sulawesi, tembaga, perak, dan kayu. Memuncaknya industri logam besi di Nagara kemungkinan juga berlangsung pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Asumsi ini didasarkan pada beberapa koleksi parang nabur Banjar di katalog National Museum Wereldkultur atau Belanda yang dibuat oleh pandai besi Nagara dengan kisaran waktu tersebut. Di sisi lain, dalam Hikayat Banjar juga ada diceritakan bahwa di zaman Nagara Dipa, Pujatmika pernah mendatangkan pengrajin gangsa atau logam perunggu dari negeri Cina untuk membuat sepasang patung berbahan perunggu. Memang sulit untuk melacak sejak kapan orang-orang Nagara memiliki keterampilan pengolah bahan logam, terutama dalam seni membuat persenjataan. Namun bisa diperkirakan pada era kerajaan Nagara Dipa dan Nagara Daha. Menarik kesimpulan bahwa sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20, proses pengolahan bahan besi di Nagara sudah cukup pesat. Kondisi ini sangat mungkin tercipta berbagai dampak dari situasi politik yang kerap tak stabil di kawasan ini dan beberapa kawasan lainnya di Nusantara. Perang Banjar maupun konflik-konflik terjadi sebelumnya dan sesudahnya berada pada kisaran waktu tersebut.
Sebagai konsekuensi, pemesanan senjata otomatis meningkat secara signifikan, baik untuk keperluan perjuangan pribumi maupun perlengkapan kemiliteran Belanda. Nagara menempati posisi pemasok bagi kedua belah pihak.